Bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, pasti kita akan mengalami namanya kematian. Iza jaa ajaluhum la yastadhiruna sa'a. Apabila datang ajal seseorang, maka tidak bisa diundur waktunya sama sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengambil pelajaran-pelajaran dari takziah yang kita datangi. Hampir tiap hari orang mendapatkan namanya berita kematian. Afwan, saya agak ya. Afwan, jangan prasangka buruk ya. Mungkin karena ya corona atau apa. Ya, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa corona tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini ada sedikit info ya yang kami dapatkan juga, bahwa karena mungkin jamaah tidak sampai banyak hadir karena masalah itu ya. Ya, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, corona ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin ada dengan tidak adanya corona, kita akan wafat. Melakukan hal seperti ini, dan kita tidak berprasangka baik kepada tim medis. Saya bukan mau provokasi, tapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala macam penyakit itu datangnya dari Allah, dan Allah yang akan menyembuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa kematian adalah awal dari persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita akan bawa? Ibu yang keluarga yang ditinggalkan ini mungkin berdoa, sering berdoa kepada almarhumah. Mari kita doakan bersama-sama. Boleh juga berdoa dengan secara di kuburan, boleh juga berdoa di rumah. Jariyah au ilmu yuntafa'u bih au waladun salihu yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekatul jariyah, yaitu apa? Sedekah jariyah. Mungkin beliau, ibunda kita ini semasa hidupnya senantiasa bersedekah atau memberi kepada orang miskin. Mudah-mudahan dengan asbab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin di dunia beliau sempat berbuat baik kepada karib kerabatnya, berbuat baik kepada tetangga. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, dengan asbab itu ibunda kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kami sampaikan lagi, apapun khilafan dari ibunda kita, mudah-mudahan jamaah sekalian mengampuni. Mudah-mudahan jamaah sekalian memaafkan apa-apa yang pernah dilakukan kekhilafan. Namanya manusia, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Sedangkan ustadz saja pasti ada kekurangannya juga ya. Ya, jangan bilang ustadz itu tidak ada kekurangannya, ada. Mungkin di sini ada ya, orang-orang tua kita di sini, bapak-bapak yang lebih senior, kami minta maaf ya. Umur saya masih 22, Pak. Masih umur 22 tahun, tapi saya asli Kaili ini. Kalau ilmu apa ini? Bahasa Kailinya. Di sini orang Kaili atau bukan? Kaili ada ya? Ah. Iya. Jadi Penginjani. Penginjani. Kelinjani. Banyak macam kayak ini. Saya terus terang kalau berbicara di tempatnya orang, saya lihat dulu adatnya ini. Sukunya. Saya ini juga orang Kaili, Bu ya. Orang Kaili asli, cuman saya kemarin kuliah di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menempuh pendidikan Idet Lugawi bahasa Arab dan sekarang mengajar di SMP IT Qurratu Ayun Palu. Ya, siapa tahu ada anak Bapak Ibu yang ingin menyokolakan di sana pesantren ataupun SMP IT Qurratu Ayun Palu, itu adalah SMP Hafiz Quran. Siapa tahu ada anak Bapak Ibu, tepatnya di Jalan Jati Baru
di Tawan Juka. Silakan yang ingin menyekolahkan anak Bapak Ibu sekalian. Di sana saya mengajar juga di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Mungkin semasa hidup beliau ini ada ilmu yang pernah diajarkan ataupun beliau adalah ibu. Seorang ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ummi madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah apa? Madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mungkin semasa hidupnya beliau pernah mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, yang itu akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya ke depannya, dan doa bagi orang tuanya yang telah ditinggalkan. Oleh karena itu, pentingnya ilmu agama, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya untuk mempelajari agama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau survei di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita ini barusan. Dari tanggal 4 Januari di awal 2021, belum lagi bencana juga kita dapatkan pada tanggal 6. Kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Kalimantan. Begitu pula di Majene. Begitu pula di Manado kemarin gempa. Dan ini menjadi prihatinan kita bersama. Keprihatinan kita bersama. Bahwa apa? Bahwa dunia, bahwa bumi kita ini sudah banyak rusak. Sudah banyak jauh dari agama. Jauh dari aturan-aturan Allah. Banyak tambang-tambang ilegal yang dilegalkan di negeri kita ini. Akhirnya apa? Musibah, banjir, tanah longsor terjadi di negeri kita ini. Jangan heran Bapak Ibu sekalian. Jangan heran likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September. Jangan heran bencana tsunami yang melanda Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September. Jangan heran saudara, karena perbuatan kita, karena perbuatan manusia. Manusia sudah jauh dari agama. Manusia sudah jauh dari tuntunan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai Islam. Banyak orang, na'udzubillah, seorang anak. Ini kejadian ini ya. Saya sebutkan di mana? Tepatnya di Pantai Timur ini. Na'udzubillah, seorang anak yang membunuh orang tuanya. Karena apa? Sudah jauh dari nilai-nilai agama. Anak durhaka kepada orang tuanya. Karena apa? Karena sudah jauh dari nilai agama. Karena adab kepada orang tua tidak ada lagi. Anak-anak muda di zaman sekarang, saya mengintrospeksi diri saya karena saya juga anak muda Bapak Ibu sekalian. Anak-anak muda di zaman sekarang sudah jauh dengan nama-namanya nilai agama. Sudah jauh dari namanya ibadah. Pergaulan bebas. Narkoba. Mungkin kalau kita survei di Parigi Motong ini, angka narkotika kurang lebih 30%, Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak anak-anak muda yang masih usianya masih muda, yang masih akan menempuh pendidikan-pendidikan ke depannya, masa depannya masih panjang, tapi karena narkoba hilang masa depan. Karena dekat apa? Dekat air laut. Nauzubillah, janin anak kecil. Begitu miris hati ini melihat, begitu hina hati ini melihat, ketika kita melihat janin, anak yang tidak bersalah dibuang oleh orang tuanya. Apa penyebab utamanya itu jamaah sekalian? Karena perzinahan, sudah jauh dari agama, perbuatan maksiat. Makanya gempa di Palu, bencana, saya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian. Termasuk corona ini yang hari ini kita hadapi. Ini mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah jauh dari agama. Kalau kita mau melihat hari ini, banyak sudah yang meninggal dunia karena virus corona. Allahu alam. Mungkin kebenarannya bagaimana, tapi yang jelas informasi seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa seperti ini harusnya menjadi kesadaran bagi kita. Kesadaran bagi kita bahwa apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, kerusakan apa yang kita lakukan di dunia ini sampai seperti ini negeri kita ini. Negeri kita Indonesia ini
Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari langit dan di bumi. Tua yang sudah umur 80 tahun tapi dia masih ke masjid. Itu yang kita irikan, kebaikan seperti justru kita iri melihat ibu-ibu yang alhamdulillah yang cantik-cantik ini, ibu-ibu sekalian yang masih apa? Yang masih peduli dengan namanya agama, masih ada majelis-majelis taklim, masih ada majelis-majelis zikir, masih ada majelis Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an. Itu yang kita lihat. Oh, luar biasa. Sedangkan ibu-ibu saja bisa seperti ini. Masa kita bapak-bapak tidak seperti ini juga? Itu boleh iri seperti itu. Jangan ketika melihat orang pejabatan, melihat orang status sosial sudah tinggi, orang yang setengah mati berpikir. Ini yang banyak kejadian seperti ini. Akhirnya apa? Stroke kita. Iya, berpikirkan orang hidup. Orang bebas tidur di rumahnya menggorong mungkin. Kita, bagaimana sudah dia sana? Bagaimana sudah? Sudah tambah kaya dia sana. Saya di sini aman, bagian-bagian saya dukun. Akhirnya apa? Pergilah dukun. Ini yang dilarang sampai kau pergi dukun. Minta sama dukun santet di orang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, jangan seperti itu. Karena apa? Iri penyakit hati ini harus kita hilangkan. Kita yakin bahwa rezeki itu sudah Allah atur. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi kecuali Allah telah memberikan rezekinya. Sudah dijamin rezeki kita, tinggal kita mau usaha ikhtiar. Kita berusaha mencari rezeki itu. Bukan justru kita cuma bakong-kongkong kaki. Sewaktu sholat ini hari masih giru. Akhirnya apa tadi? Kerjaan diterlantarkan. Ini dilarang juga dalam agama seperti ini. Jangan tunda-tunda waktu. Tidak boleh kita menunda-nunda pekerjaan. Yang bisa hari ini kita kerjakan. Kita bisa hari ini menanam. Kata Nabi SAW, seorang ketika hari kiamat tiba, mungkin tinggal 1 hasta hari kiamat. Sebelum kiamat itu dia sudah menanam, itu lebih baik. Sebelum dia ketemu dengan kiamat. Kenapa? Karena itu mungkin investasi kita. Nemo kita malas ini Saya bukan cerita lah, ini bukan aib. Ya, kita ini satu rumpun. Saya orang Kaili juga. Ya, orang Kaili ini saya ceritakan nih karena kita ini di tempatnya mayoritas juga. Ya, iya itu kerjaannya. Jam 8 cuma nongkrong merokok di kebun. Padahal orang yang di luar Kaili nih, skop. So rajin orang kamu. So bahan baparas. Ini yang harus kita pertanyakan ini. Kenapa kita seperti ini sebenarnya? Akhirnya apa? Orang jangan ditanya kalau punya mobil, punya motor, kan orang rajin. Kita apa? Sama syukur ante Allah taala. Ngariano ya. Ngariao seriano, ribanu ya. Itu mo. Itu mo dicumu-cumu. Cuma itu mo dicumu. Akhirnya cuma itu dicumu terus, akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, pas habis baras naupo sila. Very sih. Itu yang kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Sampai sering seperti itu. Kita ini introspeksi diri sebagai laki-laki juga. Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi istri kita itu di rumah setengah mati. Urus kita setengah mati. Siapkan anak-anak. Mengurus anak-anak. Membiayai. Alhamdulillah mungkin ada juga pekerjaan yang lain. Sudah setengah mati mungkin kita kurang hargai istri kita. Kurang kita hargai pengorbanannya. Padahal setengah mati urus itu. Tidak gampang juga jadi perempuan kalian. Saya sampaikan ya. Tidak gampang. Perempuan ini luar biasa. Dan makanya dalam Islam itu ada surat An-Nisa. Dimuliakan wanita Bapak. Bukan Bapak ya, ibu-ibu.